kita masuk ke fase yang keempat, yaitu fase action. Yang sudah disampaikan tadi, ini termasuk sikap dasar atau attitude di dalam managing people effectively. Untuk apa Pak pada fase ini? Untuk meningkatkan kerjasama. Apa yang diharapkan dari peningkatan kerjasama ini? Adalah getting improvement, ya, getting improvement, ya. Caranya gimana untuk meningkatkan kerjasama? Yang bertujuan akhir untuk mendapatkan improvement adalah kita leader yang bersama-sama dengan anggota tim kita untuk menyelesaikan masalah bersama-sama serta mencari ya hal-hal apa saja yang mendukung kesuksesan kita. Jadi tidak hanya ketidaksuksesan atau masalah, tetapi juga kesuksesan. Ada yang tahu action itu apa? Ya, action tindakan. Kalau do itu tindakan. Ya, sama-sama ya. Oke. Jadi action itu tidak sama dengan do. Kalau do tadi diartikan sebagai pelaksana pada fase do, sedangkan action adalah tindak lanjut dari fase check. Tindak lanjut dari fase memelihara kerjasama, yaitu dengan memberikan ketepatan, memberikan perhatian yang bertujuan untuk memelihara kerjasama. Oke. Action itu nanti dibagi menjadi dua. Ada namanya action reaktif dan action proaktif. Pertanyaannya, kita sebagai atasan kira-kira harus menyelesaikan action reaktif apa action proaktif atau kedua-duanya? Ya. Kalau kita mau jadi atasan, kira-kira kita diharuskan menyelesaikan kedua-dua action tadi, reaktif proaktif, atau salah satunya? Salah satunya yaitu action. Kalau action reaktif itu kita lebih mendelegasikan kepada anggota kita. Tapi kita sebagai leader kita berfokus pada action yang proaktif. Oke Pak? Ya, ingat supaya kita punya banyak waktu untuk memikirkan yang lebih besar. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa kalau kesuksesan terjadi atau kelancaran proyek terjadi 80 sampai dengan 90% tadi, itu sifat kepemimpinannya adalah sifat kepemimpinan yang delegatif. Kita hadir berada pada fase plan dan fase check. Kita hadir pada pembuat perencanaan bersama-sama dengan tim dan juga pada proses penghargaan tadi, fase check. Sehingga pada fase action lebih diutamakan kepada anggota tim dengan tanda kutip actionnya. Oke Pak ya, actionnya. Nah, pada action yang reaktif ini, maka kita akan memberdayakan anggota tim kita untuk menyelesaikan masalah-masalah atau action yang reaktif ini. Ya, jangan sampai kita yang alih. Selain kita menghilangkan kepercayaan yang kita berikan kepada anggota tim yang pada fase berikutnya kita sudah melibatkan mereka secara aktif, pada fase plan kita sudah melibatkan mereka untuk menuangkan ide pemikirannya. Kemudian pada fase 2 dia akan melakukan semuanya gitu. Jangan sampai hilang kepercayaan itu ketika pada fase action kita ambil alih semuanya. Kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menyelesaikan action atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah reaktif. Jadi apa yang harus dikeluarkan dari anggota tim kita? Itu pada fase A1
satu, adanya partisipasi dari anggota tim itu untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung tercapainya proyek kita, tujuan dari proyek kita, dan mencari faktor-faktor penyebab kenapa terjadi masalah sehingga tidak tercapainya. Nah, hal ini bisa dilakukan pada A2 dan A4 sebagai tasknya. Ada istilah yang namanya speed sharing. Kalau dalam penjualan membahas terkait masalah situasi, problem, identification, dan apa yang needs-nya. Mungkin kalau kita terbiasa dengan istilah forum 3, problem, identification, correction, action. Gitu Pak ya? Ya, ketika kita melakukan sesuatu hal, ini tercapai atau tidak, pasti kita melawan tikanya. Tapi sebelum coba kita buat adalah untuk problemnya. Ya. Karena kalau sukses kita lupa. Ya, karena kalau sukses itu kita bisa membuat yang namanya success story supaya itu bisa ditiru kepada tim yang lain atau perusahaan yang lain supaya itu bisa tercapai keberhasilan yang sama. Nah, itu yang kita maksud. Nah, selain nanti akan membahas speed sharing, ya, di sini juga kita diingatkan untuk sasaran dan juga rencana sumber daya yang ada supaya nanti untuk kemudiannya akan tercapai tujuan. Nah, action reaction ini, ya, ini adalah memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi kita sedikit terlibat, tetapi jika itu bisa didelegasikan kepada anggota tim itu justru lebih bagus, lebih baik. Tetapi kalau kita dituntut untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama, oke, kita tidak lanjut. Maka lebih baik tadi biarkan secara keseluruhan anggota tim yang akan menyelesaikannya. Jadi mereka memiliki keberanian untuk melakukan menentukan solusi-solusi yang dia pilih untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ada teori dari Dr. Norman Meyer terkait efektivitas di dalam penentuan keputusan atau pengambilan keputusan, decision efektif, yang dimana dipengaruhi oleh kualitas keputusan itu dan penerimaan bagi yang mengusulkan, diterima atau tidak diterima. Nah, kalaupun nanti secara kualitas bernilai 10, ya, kemudian dia bisa diterima bernilai 10, maka nanti efektivitas keputusan menjadi 100%. Yang jadi masalah nantinya adalah pada poin kedua dan poin ketiga. Ketika seorang introvert, tahu ya orang introvert ya? Orang introvert itu dia sangat detail, ya. Orang yang tidak banyak ngomong, sehingga dia cenderung tidak dikenal orang introvert, ya. Tapi dia fokus, dia ahli di bidangnya. Secara kualitas dia punya, tetapi secara pengakuan dia kurang. Karena tadi dia lebih disibukkan dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian juga dia kurang berinteraksi dengan orang lain, jadi kurang dikenal dan juga kurang diakuinya. Padahal ini ketika ini terjadi, maka nanti efektivitas keputusannya akan benar kosong. Akan jauh lebih buruk ketika orang-orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu dia suka bergaul, tapi tingkat kedalaman ilmunya tidak sedalam orang-orang yang tipikal introvert. Dan kebanyakan orang-orang ekstrovert ini sangat diakui budaya, karena hobinya tadi bergaul dengan wawasan yang lebih tapi tidak mendalam. Nah, ketika orang itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang tingkat pemikirannya tidak sedalam dengan orang introvert, maka secara kualitas bisa dikatakan menjadi minus. Dengan pengakuan yang ada bernilai 10, maka akan menjadi menyelesaikan masalah, malah sebelum akan melakukan masalah. Itu ya.
terkait teorinya Dr. Norman Mendel terhadap decision behavior. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya terkait masalah action yang proaktif. Action yang proaktif inilah yang harus kita tangani. Ya. Action proaktif ini nanti ya, itu harus dimiliki oleh atau harus dijalani oleh kita sebagai atasan. Dan seorang atasan itu tadi disampaikan dia harus memiliki keahlian, yaitu menanggapi, menganalisis dan memutuskan masalah. Keberhasilan suatu proyek itu keberhasilan dari anggota. Tetapi kalau ketidakberhasilan suatu proyek itu adalah tanggung jawab dari seorang leader. Karena apa? Karena kita kurang tepat menanggapi, menganalisis dan memutuskan. Apa yang dia tanggapi, apa yang dia analisis, apa yang dia putus adalah suatu permasalahan. Itu terjadi ketika ini adanya umpan balik. Ternyata umpan balik ini termasuk di dalam reaksi action reaktif. Itu kita masih terlibat. Ya, tetapi jika itu bisa didelegasikan kepada anggota kita, itu akan jauh lebih baik. Terus bagaimana tugasnya seorang leader dalam menanggapi, menganalisis dan memutuskan suatu action yang proaktif? Yang dia fokus adalah 3 hal ini: pertumbuh kembangan, perubahan, dan masa depan. Terkait masalah pertumbuh kembangan korporasi ya, usaha kita sendiri, terkait masalah memperkuat ya. Kemudian ada lagi dari kelas 3C yang harus kita perhatikan dalam tumbuh kembang, dalam perubahan dan masa depan. Ini yang kita tanggapi, kita analisis, kita putuskan di dalam action reaktif. Sehingga ketika seorang atasan fokus kepada peranggapan dan memutuskan, maka yang namanya organisasi itu akan berkembang. Dan harus dilakukan pengembangan di sisi personal development dan juga personal development melalui individual development program, kemudian personal developmentnya, dan learning organizational culture untuk mengembangkan struktur development. Dan ini harus diajarkan kepada anggota tim kita. Pertanyaannya, apakah kita dan anggota tim kita sudah punya ide sejak tahun? Apakah kita dan anggota tim kita sudah dikasih pembelajaran terkait masalah kultur organisasi? Harus menjadi media pembelajaran. Apa yang akan mempelajari? Oke Pak, dan itu tertuang di dalam A5 dan A3 untuk aspek tujuannya. Dan disebutkan seperti ini. Dalam fase action yang akan kita dapatkan adalah getting improvement, getting innovation, bukan getting problem solving. Karena getting problem solving itu sudah menjadi ranahnya anggota tim kita di dalam penyelesaian action yang reaktif tadi. Tetapi kalau kita fokus kepada action yang proaktif, cenderung menganalisa, menanggapi, dan memutuskan untuk pertumbuh kembangan tadi, untuk perubahan dari 3C tadi, maka getting improvement yang lebih tepat yang kita capai di
dalam fase action itu sendiri. Bagaimana untuk mendapatkan gathering improvement? Maka kita perlu partisipasi dari anggota tim kita untuk ikut serta paling tidak dia menyelesaikan masalah-masalah atau action yang reaktif tadi. Dan kita perlu penjelasan terkait masalah tugasnya, yaitu di A2 dan A4 ya. Itu tadi membahas situasi, kita buatkan dan mengingatkan sasarannya. Jangan lupa ada faktor tipenya, yaitu di A3 dan A5 ya. Kita punya kemampuan dalam menanggapi menganalisis suatu masalah, dan kita punya sifat education terhadap anggota tim kita, tertuang di dalam PDP dan juga learning organization hal tadi. Ini adalah penjelasan dari 5 perilaku di dalam fase action untuk mendapatkan trading stock. Jadi A1 kita perlu namanya partisipasi yang harus kita gali ke dalam anggota kita. Dia harus bisa menemukan faktor penyebab pendukung akan keberhasilan ya, kemudian juga ketidakberhasilan ya. Kemudian di A2 dan A4 tadi lebih kepada faktor aspek taksnya ya, membahas situasi, persoalan aplikasi, kemudian juga mengingatkan sasaran dan aspek tipe tadi di A3 dan A5 ya. Itu kita memiliki cakapan kemampuan dalam yang sebagai leader, dan juga yang terakhir kita peduli terhadap perkembangan anggota tim kita, baik untuk individual development-nya dan juga organization. Itu untuk penjelasan dalam fase action. Oke, Pak.